Oke, lupakan dulu semua yang pernah kamu tahu tentang sukses. Hari ini kita bakal bongkar habis sebuah filosofi yang ya bisa dibilang provokatif dan gak biasa banget buat jadi kaya di usia muda. Basisnya dari pemikiran Timothy Ronald. Siap-siap aja karena ini bakal menantang semua yang pernah kamu pelajarin. Nah, ini pertanyaan pertama dan paling krusial. Kenapa? Karena menurut filosofi ini, kebanyakan dari kita tuh hidup dalam sebuah sistem, semacam matriks modern gitu. Dan jujur aja, nggak semua orang siap buat ngelihat dunia apa adanya. Jadi kamu siap nggak buat mempertanyakan semua hal yang udah diajarin ke kamu soal kesuksesan? Ini dia inti masalahnya. Kalau kamu mau nerima cara pikir yang baru, kamu harus buang dulu yang lama. Gelasnya harus kosong. Pola pikir ini tuh minta kamu buat sadar kalau banyak banget yang kita anggap nasihat umum, itu sebetulnya racun yang bikin kita jalan di tempat. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Di sini kita bakal ngebahas gimana kehidupan konvensional itu sebenarnya sebuah sistem yang dirancang buat, ya bisa dibilang memperbudak kita. Dan yang paling penting, gimana cara kita mulai melepaskan diri dari situ. Coba deh lihat, ini perbandingan dua dunia. Di satu sisi ada matrix, kerja kantoran 9 to 5, nabung 10%, dengerin nasihat biasa, pertumbuhannya lambat banget. Ini jalur yang katanya aman. Terus di sisi lain ada dunia nyata versinya, ambisi yang gila-gilaan, semua duit diputerin lagi secepat kilat, informasi disaring habis-habisan, dan semuanya serba cepat. Nah, ini dunia buat orang yang benar-benar mau kaya. Musuh pertama dalam perjalanan ini bukan orang lain, tapi ego kita sendiri. Atau dalam psikologi, namanya efek Dunning-Kruger. Ini jebakan di mana orang yang paling nggak tahu apa-apa justru ngerasa paling pinter. Lihat deh grafiknya, di awal tuh kita ada di puncak kebodohan. Langkah pertama buat keluar dari matriks, ya turun dari puncak itu dan sadar kalau kita tuh sebenarnya nggak tahu banyak. Nah, setelah kita sadar diri dan turun dari puncak kebodohan itu, langkah berikutnya adalah milih siapa yang mau kita dengerin. Di sini kita harus brutal banget nyaring informasinya. Sebelum dengerin nasihat orang, tanya dulu ke diri sendiri. Gue pengen nggak hidup kayak dia? Omongannya sama kelakuannya sejalan nggak? Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah terima nasihat keuangan dari orang yang mobilnya aja masih nyicil. Dengerin cuma orang-orang yang hasilnya udah nyata. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Siap-siap. Karena kita akan bongkar aturan main soal duit yang beda banget sama yang biasa kita dengar. Kedengarannya gila kan? Tapi coba deh pikirin. Menurut filosofi ini, nabung itu permainan yang pasti kalah. Kenapa? Simpel, karena pemerintah nyetak duit jauh lebih cepat daripada kemampuan kita nabung. Inflasi bakal makan tabungan kita pelan-pelan. Nabung itu ibaratnya kita jalan di tempat, sementara dunia lari kencang. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia alur duit seorang pengusaha sejati. Simpel banget, duit masuk, langsung puterin lagi buat hasilin duit lebih banyak. Terus ulangi, duit itu nggak boleh diam. Duit itu kayak tentara, harus selalu dikirim ke medan perang buat naklukin wilayah baru. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Kecepatan itu segalanya. Duit itu bukan buat disimpan terus diliatin. Begitu masuk rekening, detik itu juga harus sudah punya tujuan baru. Harus langsung kerja lagi. Uang itu alat buat bertindak, bukan harta karun buat ditimbun. Nah, ini dia salah satu ide yang paling kontroversial. Persetan dengan passion. Menurut filosofi ini, passion itu kemewahan. Sesuatu yang baru bisa kamu nikmatin setelah mesin duit kamu jalan. Jadi fokus dulu sama apa yang bisa hasilin duit. Bangun fondasi finansial yang kuat, baru deh kamu bebas mau ngejar apa aja yang kamu suka. Ngejar passion sebelum punya duit itu resep paling cepat buat jadi miskin. Masih nggak percaya? Coba lihat contoh nyata. Zhongshan Shan, salah satu orang terkaya di dunia, jualannya apa? Air mineral kemasan. Menurut kamu dia passionate banget soal air? Atau Qin Yinglin yang jadi miliarder dari ternak babi? Mereka nggak jualan passion, mereka jualan apa yang laku dan ngasilin duit. Oke, kita udah punya mindsetnya, strategi duitnya juga udah. Sekarang kita ngomongin bahan bakarnya. Apa itu? Komitmen jangka panjang. Ini dia angka keramatnya. 10 tahun. Lupakan sukses semalam. Lupakan cara instan. Kalau mau benar-benar jadi master di sebuah industri dan bangun kekayaan sejati, kamu butuh 1 dekade. 10 tahun fokus di satu hal, tanpa henti. Dan perjalanan 10 tahun ini nggak akan mulus. Kita bedah fasenya ya. Tahun pertama sampai ke-5, itu fasenya makan tai. Belajar, berjuang, gagal, coba lagi. Sakit banget. Tahun ke-6 sampai ke-9, nah baru deh kamu mulai lihat hasilnya. Dan baru setelah tahun ke-10, kamu punya potensi buat jadi raksasa di industri kamu.
Banyak banget orang yang kejebak sama ide punya banyak sumber penghasilan. Katanya keren, padahal itu jebakan buat pemula. Prinsipnya adalah gali satu sumur sampai dalam banget sebelum cari sumber air lain. Lihat aja konglomerat-konglomerat besar. Sampurna mulainya dari tembakau, Astra dari mobil, Sinarmas dari kertas. Mereka jadi jagoan di satu bidang dulu, baru ekspansi. Kita sampai di bagian terakhir. Oke, semua teori tadi gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Jawabannya cuma satu kata, hyper ambition, ambisi yang super. Kutipan dari email Mark Zuckerberg yang bocor ini kuncinya. Masalah terbesar perusahaan itu bukan kompetitor, bukan pasar, tapi kecepatan pengembangan internal mereka sendiri. Kecepatan eksekusi itu adalah satu-satunya keunggulan kompetitif yang paling utama. Titik. Ini mungkin anekdot yang provokatif, tapi tujuannya buat hancurin semua alasan. Tuhan aja bisa ciptain bumi dalam 7 hari. Masa kamu butuh seminggu cuma buat bikin satu halaman website? Pesannya jelas, berhenti cari-cari alasan, dan gerak sekarang juga. Cepat, karena pesawat yang terbang terlalu lambat pasti akan jatuh. Jadi intinya begini, penghasilan kamu itu berbanding lurus sama besarnya masalah yang kamu selesaikan. Kalau kamu cuma mecahin masalah kecil, kayak ngebalikin burger, ya bayaran kamu kecil. Tapi kalau kamu mecahin masalah besar, misalnya merevolusi sebuah industri, potensi penghasilan kamu, ya nggak ada batasnya. Ambisi super ini bisa kita sederhanain jadi 2 tiang utama. Pertama, etos kerja gila. Kerja pas orang lain lagi tidur. Orang terkaya di dunia aja masih kerja kayak orang bangkrut. Kedua, kecepatan. Jangan tunda, lakukan sekarang juga. Karena menunda itu sama aja dengan mati dalam bisnis. Nah, supaya bisa gerak secepat itu, kamu harus ubah cara pandang kamu soal kegagalan. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal menang atau belajar. Tiap kali gagal, itu bukan akhir dunia. Itu data, itu pelajaran berharga buat langkah selanjutnya. Kata kalah itu nggak ada di kamus ini. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini, sebuah metafora yang merangkum semua filosofi ini. Keluar dari matriks itu artinya kamu lompat dari tebing, tanpa tahu ada jaring pengaman di bawah atau enggak. Kamu harus komitmen total, dan cari cara gimana bangun pesawat sambil terjun bebas. Pilihannya cuma 2, kamu berhasil terbang atau kamu hancur. Jadi, mana yang bakal kamu pilih?